Panduan ibadah online. Persiapkan hati untuk beribadah di hadapan Tuhan. Jangan sambil tiduran ya. Persiapkan tempat yang tepat. Disarankan memakai ruang keluarga. Hindari gangguan notifikasi handphone. Persiapkan waktu untuk fokus beribadah. Jangan selfie, komen-komen, atau ngobrol sendiri. Pakailah pakaian yang sopan, yang menunjukkan sikap hormat beribadah. Persiapkan hati anak-anak untuk ibadah bersama, jangan sambil makan. Selamat beribadah. Raja berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi. Dengan segenap hati kami menyembah Kau Tuhan. Dengan segenap hati kami datang kepada-Mu. Kami merendahkan hati kami sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Engkau adalah Raja kami. Engkau Raja kami yang dahsyat di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, Engkau yang selalu memberi kekuatan dan kekuatan bagi kami Tuhan. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Katakan sama-sama, sembah Dia, sembah dan puji
Karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Kami hidup karena karya-karya salibmu yang luar biasa. Engkau yang berkuasa, sanggup. Mujizat-Mu masih ada sampai sekarang, melakukan mujizat-Mu. karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Mujizat-Mu masih ada ya Tuhan. Mujizat-Mu, karena Salibmu salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Sekali lagi. Karena salibmu ku hidup. Kami ada, kami hidup karena kekuatan dari-Mu ya Tuhan. ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu. Hidupku. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus bersyukur, kami bangga menyanyi Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Engkau Raja kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami melanjutkan puji-pujian kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom, sekali lagi shalom. Kita ada kekuatan ya pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Kita bersukacita, biarlah yang bernapas selalu memuji Tuhan. Dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus dan Raja. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan sama-sama. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Woo! Haleluya. Masih semangat dong si Tuhan, masih kuat berdiri, amin. Dia Allah kita yang baik. Yuk kita katakan kanan kiri, Allah kita sungguh Allah yang baik. Itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan apa yang kita perlukan, Dia selalu menyediakan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah Kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Untuk saudaraku, pengumuman. Shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan selalu menyertai kita, amin. Ya. Terima kasih untuk pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yunus Gunawan. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dan keluarganya. Dan kita menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Lanjut. Pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarananya sampai hari ini telah masuk 112.613.400 rupiah plus 1 cincin emas dan 30 kursi. Ya, kita terus dukung di dalam doa dan dana untuk persembahan atau pemasukan dana pembelian tanah untuk sekolah dan sarana prasarananya. Dan puji Tuhan ini juga SD Widya Kirana sudah diusulkan untuk akreditasi. Jadi kita doakan terus bahwa Tuhan punya janji yang besar untuk Yayasan Elim. Ya. Persembahan dapat diberikan secara langsung melalui kotak yang ada di belakang ataupun transfer ya di nomor rekening yang sudah tertera. Dan jika Bapak Ibu sudah mengirim bisa konfirmasi ya kepada Ibu Evelyn di nomor yang ada di layar. Begitu. Ada ketua panitia retreat? Oh iya, tak cari kok enggak kelihatan. Ya, saya persilakan waktu dan tempat untuk Kohakus. Shalom Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk pengumuman retreat, cuman mau mengingatkan tanggal 12 sampai 13 Juli nanti kita akan ada retreat di DM Rik Salatiga. Bagi yang belum mendaftar bisa segera mendaftar, karena mungkin untuk ke depan kita belum tahu kapan diadakan retreat lagi, jadi mumpung ada retreat bisa kita manfaatkan untuk mendaftar. Untuk pembicara nanti akan dilayani Bapak David Meyanto dari Ungaran. Mungkin yang semoga kita bisa semua dapat ikut dan mendapatkan manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terus diingatkan untuk kita bisa mendaftar. Panitia pendaftaran ada di bawah, yang belum mendaftar silahkan mendaftar sehingga kita bisa sama-sama untuk retreat, menerima kebaikan Tuhan ya, sambil kita refreshing di tempat yang sejuk yang luar biasa dengan satu keluarga GKI Elim. Ya, demikian pengumuman gereja. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sambut satu pujian. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami tahu Tuhan, hidup kami karena anugerah-Mu. Tidak ada satu pun yang kami banggakan di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kasih-Mu mengubah
cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu pegang hidupku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Panggil Dia. Yesus pegang erat tanganku. Kami pun butuh Engkau. Setiap hari kami perlu Engkau, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, di luar Engkau kami tidak mampu, Tuhan. Jangan Tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Sekali lagi panggil Tuhan Yesus. Oh Yesus pegang. Benar Tuhan, ini kami Tuhan yang sakit, Tuhan Kau sembuhkan ya Tuhan. dapat hidup Di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Oh Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Oh Yesus pegang erat, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama aku hidup. Yesus. Yesus Pegang
kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi dengan lembut katakan, dengarkan seruan doa umat-Mu. Sungguh kami tidak dapat hidup di luar kasih. Di luar kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup. Mari sembah Dia pagi, sembah Dia pagi. Bangun mesbah pagi, bawa hatimu kepadanya pagi hari. Sesungguhnya Dialah Bapa yang tidak pernah meninggalkan engkau. Sesungguhnya Dia ada. Dia bahkan lebih nyata dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Dia yang setia, Dia yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya, Dia yang tidak pernah meninggalkan kasih setianya, bahkan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kami sembahkan Jesus. Angkat hatimu pagi hari ini. Biarkan hadiratnya menjamah. Biarkan rohnya yang kudus melawat kita pagi hari. Buka hatimu. Engkau yang letih lesu dan yang berbuat berat, terbukalah pintu-pintu yang tertutup pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap belenggu-belenggu dipatahkan. In Jesus name. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami semua Tuhan. Beri kami roh hikmat dan wahyu pagi. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Hamba-Mu menyediakan diri menjadi saluran kasih-Mu pagi hari.
bukan tentang apapun Tuhan, tetapi tentang Engkau, tentang kasih setiamu, tentang pribadimu, tentang kerajaan. Kau Tuhan yang ingin ketemu, Kau Tuhan yang ingin berjumpa dengan umat, melihat setiap hati umat-Mu pagi ini. Roh Kudus, Engkau yang membuatnya menjadi sebuah realita bagi kami. Tidak ada yang sanggup mengubah hati manusia kecuali Engkau sendiri. Izinkan kami Tuhan mengalami sorga-Mu Tuhan datang di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Kau melihat setiap hati umat-Mu, cerita orang-orang yang dalam kesesakan, orang-orang yang ada dalam pergumulan, orang-orang yang sedang kehilangan arah. Bawa kami menemukan Holy Spirit. We need you. Shikarabakas. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Perlahan-lahan Bapak Ibu bisa duduk. Saya minta pemain keyboardnya tetap stay. Ya. Pemain keyboard ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Oke, puji nama Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah membawa saya bisa berkenalan dan berjumpa dengan Bapak Ibu di tempat ini. Dan tak lupa juga saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya juga buat Bapak Roni, Bapak Dono kemarin yang sudah menjemput saya. Terima kasih buat sambutannya. Dan izinkan saya pagi hari ini membagi apa yang Tuhan taruh. Ini hanyalah potongan kecil dari apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Dan saya rindu bagikan ke Bapak Ibu. Terimalah saya sebagai seorang sahabat, sebagai seorang anak, sebagai seorang saudara. Amin Bapak Ibu. Tengok kiri kanan, kasih senyum dong. Biar enggak kaku ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Yunus Gunawan, sudah disebutkan tadi. Saya dari Surabaya. Dan puji Tuhan, saya berkesempatan bisa sharing ke Bapak Ibu pagi hari ini. Dan pertama-tama juga karena hari ini tepat tanggal 21 April, saya juga mengucapkan selamat Kartini ya. Buat ibu-ibu yang hebat, buat mama-mama yang luar biasa ya, buat wanita-wanita yang tangguh, yang sudah berada di belakang suami-suami yang mendukung di dalam doa. Amin. Oke. Mungkin itu aja perkenalan saya. Saya punya istri 1, 2 anak yang Juli nanti dia akan masuk ke kuliah dan bersyukur dia punya kerinduan ingin kuliahnya ke Taiwan dan pengumumannya kemarin sudah diterima dan saya bersyukur itu cita-citanya. Itu anak saya cewek yang pertama, yang kedua cowok SMA kelas 1 ya. Latar belakang saya masih bekerja sebagai profesional sampai saat ini. Memang saya banyak di marketplace, ya, di dunia mahasiswa dan pelayanan sekolah minggu sampai hari ini. Hampir 20 tahun saya melayani anak-anak sekolah minggu. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, bukan dengan kuat dan gagah, dan karena kemampuan saya. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama lihat satu kebenaran, satu pengertian yang akan membawa kita kepada sebuah paradigma yang berbeda. Tapi sebelum saya bagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya ingin tampilkan satu gambar.
Semoga, oke, gambar ini bisa Bapak Ibu lihat dengan jelas. Katakan amin. Oke, jangan kaku ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin ngajak tebak-tebakan pagi ini ya. Kira-kira Bapak Ibu lihat gambar apa yang ada di sana? Ada yang bisa bantu? Apa Bu? Danau, oke. Yang dari sebelah sini, tengah, belakang. Ada bayi, oke. Terus ada apa lagi? Mungkin bapak-bapak yang agak jauh mungkin lihat gak begitu jelas ya. Ada pasangan ya, pria dan wanita ya, berdiri di tepi danau. Oke, nah apa yang Anda mampu lihat pagi hari ini, itu menentukan langkah hidup, sikap, dan keputusan Bapak Ibu. Gambar apa yang Bapak bisa lihat dalam hidup Anda, itu juga yang akan menggerakkan Bapak Ibu. Masalah yang ada di luar sana, pergumulan, itu hanya sekian persennya sebenarnya. Tetapi respon kita ketika kita menangkap apa yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, itulah yang menentukan. Keputusan apa yang kita ambil, kita menemukan apa di dalam jalan hidup kita, semua itu berpulang dari apa yang kita lihat. Ketika pertama kali Tuhan memberikan janji kepada Abraham, Tuhan ngajak, lihatlah bintang di langit, lihatlah pasir yang ada di tepi pantai. Jadi apa yang kita lihat itu menentukan nasib perjalanan hidup kita. Kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-7 berbicara seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Dalam versi bahasa Inggrisnya jauh lebih jelas. For as he thinketh in his heart, so is he. Jadi apa yang Anda pikirkan, itulah Anda. Kalau saya sedang berpikir saya orang yang kalah, saya adalah orang yang tidak berguna, ya itulah Anda. Tetapi kalau kita melihat, kita berpikir bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, kita adalah umat yang diberikan kemenangan, itulah Anda. Gambar ini tercipta di dalam alam pikiran kita, imajinasi kita. Kecerdasan sesungguhnya menurut Einstein bukan knowledge, bukan pengetahuan kita, tapi imagination. Tapi imajinasi apa yang muncul, itulah yang menentukan hidup kita. Ini bicara soal paradigma. Demikian pula ketika kita menemukan Kristus dalam pengenalan kita yang terbatas, dalam pengertian, dalam penyingkapan yang Tuhan bawa di mana kita mengenal Dia. Profiling apa yang kita lihat kepada Kristus, demikian pula kita akan membangun kehidupan percaya kita, iman kita dengan Tuhan. Apa yang dibawa oleh Kristus bukanlah berita tentang agama. Ini satu kalimat yang betul-betul mengubah hidup saya dan paradigma saya. Bukanlah berita tentang moralitas. Bukanlah berita tentang sebuah peraturan. Tetapi apa yang dibawa oleh Kristus adalah berita tentang kehidupan dan berita tentang kerajaan Allah. Potongan-potongan gambar dalam perjalanan hidup kita itu yang akan membawa kita sampai di titik mana kita berjalan dengan Tuhan. Saya khawatir
Ada sebagian orang hanya datang menghadiri ibadah, tetapi mereka tidak beribadah. Serupa, tapi maknanya sangat jauh berbeda. Hampir sebagian orang, mereka suka datang di dalam acara-acara event KKR yang begitu luar biasa. Saya sering sharing ke beberapa rekan-rekan pelayan di tempat kami. Saya katakan agenda kerja pelayanan itu sudah bagus. Kontennya sudah bagus, konsepnya sudah bagus. Musiknya sudah oke, lightingnya sudah sangat bagus. Tapi pertanyaannya, Tuhan ada enggak? Kita hanya jago dalam membuat eventnya, atau kita adalah bagian dari event itu. Kita bisa datang ke ibadah, hanya datang untuk menghadiri ibadah. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai balik ke Minggu lagi. Saya bisa tiap hari di gereja. Tapi sesungguhnya saya tidak sedang beribadah. Saya tidak sedang membangun hubungan saya dengan Tuhan. Artinya apa? Kita hanya sekedar melakukan sebuah ritual atau rutinitas. Sementara apa yang ditawarkan, apa yang dibawa oleh Sang Kristus tidak berhenti kepada yang namanya sebuah kegiatan. Saya tidak mengecilkan arti persiapan kegiatan dengan semua agenda sepanjang tahun ini. Itu adalah bagian juga yang Tuhan sediakan buat kita. Tetapi kita tidak boleh terjebak dalam sebuah rutinitas sehingga kita hanya hadir membuat acara. Yesus membawa kehidupan buat kita. Bukan agenda, bukan kontennya dulu. Nah, apa itu kehidupan? Apakah saya lahir, bayi, bertumbuh jadi anak-anak, remaja, dewasa, menikah, punya anak, tua, lalu setelah itu pulang? Tentu tidak. Kehidupan itu bicara tentang makna, berbicara tentang perjalanan hidup kita. Kehidupan itu tidak lahir dari sebuah peraturan, tidak lahir dari sebuah agenda rutinitas yang kita kerjakan. Peraturan itu hanya lahir dari sebuah hubungan. Demikian pula tadi saya katakan, kita tidak hanya menghadiri sebuah ibadah, tapi beribadah. Apa bedanya? Beribadah berbicara tentang membangun mezbah. Tidak hanya membangun mezbah, tetapi kita juga membawa korban di hadapan Tuhan. Karena mezbah tanpa korban, Tuhan gak bisa hadir. Kehidupan hanya lahir karena sebuah hubungan. Kekristenan kita tidak dibangun karena sebuah peraturan-peraturan yang ada. Tetapi bukan peraturan tidak penting. Peraturan itu mengikuti menjadi sebuah tatanan di dalam hidup kita. Kita lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ketiga. Kisah ini mungkin sudah menjadi kisah yang sangat akrab dan bahkan mungkin sudah sering kita baca. Sebuah percakapan yang menarik yang kita bisa belajar dari Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan lihat apa yang dibawa oleh Kristus. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.
Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Bapak Ibu tahu latar belakangnya Pak Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi. Ya, titelnya itu dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Bapak Ibu tahu, dikatakan pemimpin, dia juga seorang pengajar. Tapi kita juga melihat sebuah fakta, siapa yang menyalibkan Yesus? Justru pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Latar belakang Nikodemus ini luar biasa. Dia sangat paham tentang Taurat. Tetapi paradigma dia cukup di ayat yang kedua. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Sampai di situ juga yang dia kenal Tuhan. Tapi apa jawabnya Tuhan Yesus di ayat yang ketiga? "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Seperti yang saya sampaikan tadi, apa yang dibawa oleh Yesus Kristus bukanlah berita tentang agama, tetapi tentang hubungan, tentang kehidupan yang lahir dari sebuah hubungan, dan berita tentang kerajaan Allah. Yesus sudah memberikan sebuah pernyataan. Yesus tidak terpesona dengan latar belakang dari Nikodemus. Dia tahu siapa Nikodemus. Dan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan Nikodemus. Makanya Tuhan Yesus langsung berbicara, "Kamu harus dilahirkan kembali supaya engkau dapat melihat kerajaan Allah." Bicara lahir kembali hanya bisa terjadi ketika ada sebuah hubungan. Tidak mungkin tiba-tiba bayi itu lahir kalau kita bicara secara jasmani. Bapak Ibu yang sudah menikah merindukan punya keturunan, punya anak. Artinya semuanya dibangun melalui sebuah hubungan. Mulai Anda tertarik dengan calon pasangan Anda, sampai akhirnya membuat keputusan untuk berkomitmen masuk ke jenjang pernikahan. Sampai kepada titik ketika kita sudah dalam perjanjian, maka ada hubungan intim yang terjadi. Dari mana kelahiran baru? Dari yang namanya hubungan. Lampu yang ada di sini tidak akan menyala kalau tidak dicolokin ke sumber listrik. Kita bisa hadir di semua ibadah, di KKR yang megah sekalipun, tapi hidup kita tidak pernah pulang dengan sia-sia. Tidak ada sebuah perubahan yang kita alami. Tidak ada sesuatu yang mentransformasi hidup kita. Bukan karena salah tempat ibadahnya. Bukan karena WL pemimpin pujiannya kurang maksimal ngangkat penyembahan. Kembali lagi yang saya ingatkan tadi, Tuhan ingatkan. Kita hanya hadir di ibadah, tapi kita tidak sedang beribadah. Karena kita kehilangan hubungan kita dengan Tuhan. Tidak heran ada beberapa orang yang bisa mengalami Tuhan secara pribadi di tengah-tengah ibadah. Tidak heran di tengah-tengah kerumunan orang, ada seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan tiba-tiba menjamah ujung jubah Yesus dan dia disembuhkan. Saya nggak tahu apa pergumulan Bapak Ibu hari ini, pagi ini. Mungkin ada yang sedang menjerit tentang keadaan ekonomi hari ini, sakit penyakit, keluarga, hubungan kita dengan suami istri atau dengan anak.
Tapi kita tidak dapat sesuatu. Kenapa? Kita tidak membangun mezbah. Maafkan saya tidak sedang menghakimi, dan firman Tuhan pagi hari ini juga datang buat saya secara pribadi. Saya juga sedang belajar. Bukan masalah tempatnya, tapi masalahnya adalah kita terhubung dengan Tuhan apa tidak. Anda boleh di rumah, Anda boleh di dalam perjalanan, Anda boleh hadir di sebuah KKR yang megah. Tapi masalahnya kalau kita tidak terhubung, maka kita tidak akan pernah mengalami suplai yang namanya kehidupan. Ini menjadi sebuah tanda tanya dan perenungan kita pagi hari ini. Apakah kita terhubung atau tidak? Tuhan itu ada, namun tidak kelihatan secara kasat mata. Teknologi mengajar kita, memberikan kita pengertian yang sederhana. Semua orang terhubung dengan internet hari ini. Setuju ya Bapak Ibu? Anda dan saya lebih pusing kalau tiba-tiba kuota habis. Ya, tiba-tiba tidak ada wifi. Kita tiba-tiba seakan-akan jadi terisolasi. Putus dengan hubungan dengan mana-mana. Wifi-nya ada. Tapi ketika handphone kita rusak, ketika tidak terhubung dengan wifi, Anda tidak akan bisa download apapun, Anda tidak akan bisa berkomunikasi, Anda tidak akan mengalami realita dari apa yang ada di dalam handphone Anda. Itu adalah gambaran tentang kita dengan Tuhan. Tuhan itu bicara, semuanya telah aku sediakan. Kita butuh iman untuk mendownload itu. Ini saya bahasakan dalam bahasa teknologi ya. Tapi pertanyaannya, kita terhubung apa enggak? Satu, handphonenya dipastikan masih update, masih bisa dipakai. Yang kedua, pastikan ada kuotanya. Tidak hanya ada kuota, kita juga harus tahu passwordnya apa. Kalau kita sedang ada di rumah makan atau di tempat-tempat kafe. Itu adalah komponen-komponen yang harus ada supaya kita bisa terhubung. Gimana kita terhubung dengan Tuhan? Harus ada mezbahnya. Tidak cukup dengan mezbah, harus ada korban yang kita bawa. Api Tuhan itu hanya turun ketika ada korban di atas mezbah. Mezbah bicara apa? Bicara tentang hati kita. Korban itu apa? Bicara banyak hal. Persembahan dan lain sebagainya. Tapi ada yang jauh lebih penting. Yaitu kita mempersembahkan tubuh kita dan hidup kita kepada Tuhan. Kalau tidak ada komponen-komponen ini tadi, maka tidak akan ada kehadiran. Tidak akan kita alami realita kehidupan ilahi itu. Tidak akan membawa kita mengalami sebuah transformasi dalam hidup kita. Bertahun-tahun kita ke gereja, berpuluh-puluh tahun mungkin. Tapi itu tidak pernah mendewasakan kita. Itu yang firman Tuhan katakan. Kita berputar-putar 40 tahun di padang gurun, lalu mati. Coba perhatikan ketika Musa naik di Gunung Sinai, ketika dia menerima loh batu. Musa katakan kepada Harun, sampaikan kepada umat Israel, persiapkan diri. Mereka tidak boleh najis dan persiapkan diri. Tuhan ingin ketemu. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Mereka menolak. Gak usah. Kamu aja Harun dan Musa. Itu juga yang Tuhan sebenarnya kerinduan hati Tuhan ingin ketemu dengan Bapak Ibu. Bukan cuma untuk spesial buat hamba Tuhan. Kemah yang Tuhan rindukan bukan tabernakel yang ada di zamannya Salomo. Kisah para rasul tulis Tuhan akan memulihkan yang namanya kemah Daud. Apa bedanya tabernakel yang sebelumnya dengan kemah Daud? Tabernakel sebelumnya hanya orang-orang tertentu, hanya imam besar yang boleh masuk
ke ruang Maha Kudus. Itu pun cuma setahun sekali. Kemah Daud memberikan sebuah gambaran dan pengertian buat kita. Seluruh umat boleh datang ke kemah itu. Daud itu raja. Kalau menurut Taurat sebelumnya, Saul aja bawa persembahan, akibatnya masalah, jadi masalah besar. Tapi kenapa Daud tidak? Itu adalah sebuah profil tentang Kristus. Dia adalah imam dan raja. Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Apakah kita masih punya mezbah? Atau mezbah kita sedang porak-poranda, hancur? Apakah mezbah kita sedang rusak? Kalau firman Tuhan datang buat saya dan Bapak Ibu hari ini, pagi ini, Tuhan ingatkan kita, yuk sama-sama kita kembali datang kepada Tuhan. Bangun mezbah itu. Yesus berkata ketika kamu datang, bawa persembahan. Dan kamu teringat, aku ada yang belum beres. Dengan saudara, dengan teman, dengan keluarga. Tuhan bilang, bereskan dulu. Baru kita bisa datang kepada Tuhan. Apa itu kehidupan yang Tuhan bawa? Itu pemulihan tentang siapa kita. Kita lanjutkan dalam Yohanes pasal 3 tadi. Ayat yang keempat. Kata Nikodemus kepada Tuhan Yesus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Inilah cara pandang dan sudut pandang kita yang terbatas. Yesus sedang bicara tentang hal-hal yang di sorga. Manusia kita yang terbatas menangkap kepada hal-hal yang lahiriah. Apa itu agama? Agama membangun kehidupan orang, menuntut perubahan hidup orang dari luar ke dalam. Hasilnya seperti apa? Apakah betul-betul orang itu berubah? Ya ada 1-2 orang. Tapi lebih banyak akhirnya kita membangun kehidupan yang lebih munafik sebenarnya. Tetapi apa yang dibawa oleh Kristus, dia membangun hubungan itu dari dalam keluar. Dan itu yang mengubah hidup kita. Karena Yesus pernah berkata bukan apa yang masuk ke dalam mulut kita yang mengharamkan, yang menajiskan kita. Tetapi apa yang keluar dari hati kita. Jadi bukan yang jasmani, bukan yang kelihatan yang merusak mezbah kita. Tapi apa yang ada di dalam. Dan itu yang Tuhan mau bereskan dalam hidup kita. Nikodemus menjadi melihat ini sebagai sesuatu yang terbatas. Gak mungkin aku sudah seusia ini untuk masuk ke rahim. Itulah konsep agama. Saya tidak anti agama ya Bapak Ibu. Kita semua mengakui 5 agama di Indonesia. Tetapi saya mengajak kita melihat esensinya, prinsipnya. Ayat selanjutnya apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Di ayat yang ketiga, Yesus hanya bicara dilahirkan kembali. Tetapi di ayat yang kelima, Yesus mulai memberikan satu gambaran yang lebih spesifik. Engkau harus dilahirkan
dari air dan roh. Air bicara tentang kehidupan. Air bicara tentang firman. Air bicara tentang baptisan secara sakramen. Dan Roh Kudus. Ketika Yesus bangkit dan dia naik ke sorga, maka ada satu pribadi yang diberikan Bapa buat kita melalui Yesus, yaitu Roh Kudus. Dialah yang membangun hubungan kita. Dialah yang membawa persembahan kita naik. Dialah yang menghadirkan Kristus secara realita dalam hidup kita. Pribadi Roh Kuduslah yang bisa mengubah hati kita. Melalui Sang Kristus, kita menemukan jalan untuk kita mengalami sebuah hubungan. Roh Kudus adalah realita dari Kristus dalam kehidupan kita. Firman yang kita baca bukan lagi sekedar sebuah tulisan, tetapi menjadi sebuah wujud dalam kehidupan kita. Tidak berhenti menjadi sebuah pengetahuan lagi. Dengan hadirnya Roh Kudus, dari firman yang tertulis menjadi sebuah pengertian dan menjadi wujud yang kita bisa rasakan, yang kita bisa alami dalam hidup kita. Saya suka ilustrasi ini. Bapak lihat, Bapak Ibu sekarang perhatikan minuman. Saya tidak promosiin merek ya. Ya. Siapa di sini yang dari 10 tahun yang lalu suka minum air? Masih suka minum air? Sampai hari ini? Benar. Besok juga masih mau? 20 tahun yang akan datang juga masih pengen minum air? Kenapa? Karena air ini bukan pengetahuan. Karena air ini bukan tulisan. Karena air ini adalah kehidupan yang Anda bisa alami dan rasakan. Anda tidak akan pernah bosan ketika kita mengalami realita kehadiran Kristus lewat Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Tidak cukup dengan tulisan. Saya tulis besar di sini air. Tiba-tiba Anda lagi sedang haus, kepanasan. Datang ke Pak Roni. Pak Roni, saya butuh air. Terus Pak Roni sodorin, silakan minum. Apa yang terjadi? Puas dahaganya? Hilang rasa hausnya? Enggak, kurang menarik. Dikasih yang berbentuk gambar. Airnya yang sejuk. Datang kasih gambar air. Enggak bisa muasin kita. Itulah agama. Tetapi ketika Anda datang ke Pak Roni dan Pak Roni nyediakan, ini loh air minum. Saat itulah kita mengalami, kita dipuaskan. Itulah kehidupan yang Tuhan Yesus bawa dalam hidup kita. Saya sedang berada di padang gurun. Saya sedang ada di tengah-tengah pergumulan hidup. Saya sedang ada di tengah-tengah masalah yang begitu menghimpit. Tetapi ketika kita datang kepada Sang Kristus, Tuhan tawarkan air buat kita. Itu yang terjadi juga dengan wanita yang di Samaria, ya, perempuan Samaria. Tuhan berikan air. Kita tidak dikenyangkan karena tulisan, gambar, tapi wujud. Anda datang ke depot, pesan makanan disodorin, daftar menu. Tapi yang bikin Anda kenyang, menghilangkan rasa lapar kita apanya? Bukan daftar menunya, mau rawon kah, mau nasi goreng kah. Kita sudah tulis tapi tidak keluar nasi gorengnya, enggak keluar rawonnya. Justru bikin kita marah-marah. Sudah lapar, keluar cuman tulisan tidak ada wujudnya. Kebayang enggak Bapak Ibu? Kalau kita ke gereja, menghadiri ibadah, tidak beribadah,
yang kita dapat itu tulisan. Firman yang sama yang saya bacakan, yang saya bagikan kepada Bapak Ibu, sebagian orang di ruangan ini mungkin bisa menangkap sebuah gambar. Dan dia mengalami kehadiran Tuhan. Yes, aku nangkap ini. Itu artinya kita betul-betul mengalami realita. Walaupun hasil doanya belum betul-betul terjadi, tapi jamahan lawatan Tuhan sudah kita alami. Itulah iman. Melihat sebelum Anda melihat. Mari kita memiliki sebuah cara pandang yang lebih besar tentang profil Sang Kristus. Ketika kita ada dalam dimensi ini, ketika kita terhubung dengan Dia, maka Anda tidak akan pernah bosan. Setiap hari Anda akan haus lagi. Setiap hari kita akan lapar lagi kepada Tuhan. Karena jujur di luar sana banyak makanan pengganti. Orang jadi kenyang dengan makanan-makanan yang hanya sebenarnya bukan makanan. Kita hanya disuguhkan dengan makanan pengganti, snack. Untung snacknya sehat, kalau nggak sehat justru merusak kita. Dan kita sudah merasa saya kenyang. Tapi kenyangnya semu. Tidak menutrisi kita, tidak membangun kehidupan iman kita. Saya berdoa hari ini, pagi ini, kita sama-sama yuk. Saya juga memotivasi diri, membuka hati saya. Roh Kudus, aku perlu Engkau menjadikan semuanya nyata dalam hidup saya. Doa saya, bukan apa yang saya sampaikan, tapi bagaimana Bapak Ibu mengalami Dia secara pribadi. Saya tidak penting dan semua materi yang akan saya bagikan. Bapak Ibu, ayo aktif ketika kita datang ke gereja. Tidak hanya duduk, kita diam, pemimpin pujiannya sudah motivasi, ayo menyembah Tuhan. Kita hanya, pikiran kita masih kemana-mana. Kita tidak membawa mezbah. Kita tidak mempersiapkan diri. Kenapa? Karena kita sudah tidak lapar. Kita sudah tidak haus. Kita cukup puas dengan makanan pengganti yang ada di luar. Masalah kita, pergumulan hidup kita, gosip, dan lain sebagainya. Jebakan yang sangat serius yang kita hadapi hari-hari ini. Gak gampang menjadi orang percaya. Gak mudah hidup di tengah-tengah zaman saat ini. Saya melihat sebuah generasi anak-anak yang menjadi sebuah tantangan besar buat kita sebagai orang tua. Tidak jarang membuat kita orang tua menangis. Saya bisa merasakan karena saya juga seorang papa. Itulah yang Yesus bawa buat kita. Kehidupan. Tuhan memberikan jawaban buat kita. Dan Tuhan tidak berhenti hanya memberi kehidupan buat kita. Dia juga memberikan kerajaannya buat kita. Kerajaan Allah berbicara tentang kuasanya, tentang kasihnya, tentang kebenaran. Hari-hari ini, pagi ini, kita bangun mezbah kita. Amin Bapak Ibu. Bawa persembahan kita. Karena Tuhan Yesus sudah berikan
tubuh dan hidupnya buat kita. Bukan hanya sekedar sebuah hubungan, tapi kita masuk ke dalam perjanjian kita dengan Tuhan. Karena itu yang mentransformasi hidup kita. Kalau hanya sebuah hubungan tanpa status, enak gak? Gak baik. Anak Anda punya pacar, tiap hari diapelin, tiap Sabtu malam minggu diapelin terus, bangun hubungan. Tapi tanpa status bertahun-tahun, sudah 10, 20 tahun. Ini maunya apa sih? Kira-kira gitu ya. Apa sih rencanamu? Gak tahu, pokoknya saya pengen membangun hubungan saja, Ma. Loh, ini bisa bahaya juga. Membangun hubungan tidak berhenti hanya membangun hubungan. Masuklah ke dalam perjanjian. Tuhan bawa kita sampai ke sana Bapak Ibu. Kita tidak berhenti hanya diselamatkan. Itu adalah satu titik awal. Yesus tidak berhenti hanya memberi keselamatan buat kita Bapak Ibu. Dia memberi kerajaan. Untuk masuk ke dalam kerajaan, kita harus mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau mewarisi kerajaannya. Warisan itu hanya bisa diberikan kepada dua ikatan perjanjian. Yaitu dari orang tua kepada anak, dari pasangan suami kepada istri atau sebaliknya. Di luar itu tidak ada yang namanya warisan. Semuanya ada dalam perjanjian. Begitu pula dengan kita dengan Tuhan. Tidak berhenti sampai di hubungan, tapi masuk ke dalam perjanjian. Karena perjanjian itulah yang mengubah, yang akan mentransformasi hidup Bapak Ibu. Saya kasih gambaran yang sederhana. Bapak Ibu masih ingat Lady Diana? Ya mungkin yang anak-anak muda mungkin sudah lupa tentang cerita itu. Seorang tokoh yang begitu luar biasa. Dia menikah dengan Pangeran Charles. Kalau kita lihat siapa Lady Diana, dia bukan bangsawan, dia rakyat biasa. Seandainya Lady Diana tidak menikah dengan Pangeran Charles, apakah dia sebegitu dikenal? Tidak. Dia tidak ubahnya dengan rakyat biasa. Tapi hidupnya berubah ketika dia menikah dengan Pangeran Charles. Apa yang Anda lakukan ketika menikah? Membuat yang namanya perjanjian. Lady Diana namanya sekarang ada Pangeran Charles masuk. Sebutannya bukan lagi Lady Diana, tapi dia disapa permaisuri, ratu. Ada kata ratunya. Pangeran, putri. Sebelumnya tidak ada kata putrinya. Dia akan menjadi orang biasa. Apa arti nama Abraham? Yang namanya sebelumnya Abram. Ketika dia mengikat perjanjian dengan Tuhan, nama Abram menjadi Abraham. Kata hanya itu adalah kata nama Tuhan sendiri, Yahweh. Itu yang mengubah hidup kita. Mari bawa hidup kita pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name,
your name is great and worthy to be praised. I sing praises. I sing praises to Mari bangun hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Jangan berdiam diri. Engkau yang kehilangan mesbah, engkau yang kehilangan hubungan dengan Tuhan, atau engkau yang sudah mengalami hubungan tapi tanpa status, mari masuk, datang kepadanya. Tangan Tuhan terbuka buat kita semua pagi hari ini. Jika kita ingin melihat karya Tuhan, karyanya dinyatakan, bergeraklah seperti seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Asal ku jama jumbai jubahnya, maka aku akan sembuh. For your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. I sing praises to your name. Your Holy Spirit in this room. Kerjakan apa yang kau mau kerjakan Tuhan di tengah-tengah ini. To be praised. I sing praises to your name. Sekali lagi I sing praises, bawa persembahan pujian kita. Lihatlah anak domba, lihatlah Bapa, panggil dia. Engkau yang sedang ada dalam pergumulan, kesesakan, berseru panggil nama Yesus. Sing praises to your name, oh Lord. Praises to your name, oh Lord. For your name is great and worthy to be praised. Sembah Dia. Siapa Siapa pagi hari ini yang rindu untuk
mengalami kembali hubungan dengan Tuhan. Boleh angkat tangan di tempat Bapak Ibu berdiri. Izinkan kehadirannya pagi hari ini mengubah hidup kita. Masuk ke dalam perjanjiannya dengan Tuhan. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang terangkat pagi ini. Jamah dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Sesuai dengan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau melihat kerinduan umat-Mu. Mereka boleh mengalami kehidupan yang daripada Engkau. Mengalami terobosan. Mengalami pemulihan. Mengalami sebuah hubungan yang baru dengan Engkau. Di dalam nama Yesus. Hancurkan setiap penghalang. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Setiap kubu-kubu dibangun oleh keangkuhan manusia. Yang menentang pengenalan akan Kristus. Di dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang menghadirkan kerajaan menjadi sebuah realita di dalam hidup. Engkau sang firman yang hidup. Engkau tidak pernah berhenti berurusan dengan kami Tuhan. Berperkaralah Tuhan dengan setiap umat-Mu pagi hari ini. Sekalipun firman-Mu berhenti diberitakan pagi ini Tuhan. Tetapi hamba percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah pulang dengan sia-sia. Firman-Mu adalah perkataan-Mu sendiri yang adalah roh dan kehidupan. Bukan hanya sebuah tulisan, bukan hanya sebuah pengetahuan. Tetapi sebuah realita, wujud dari kehadiran kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau ada. Itulah nama-Mu. Engkau bukan hanya sekedar cerita di dalam Alkitab. Tetapi Engkau ada. Bahkan ada untuk selama-lamanya. Engkau Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan yang akhir. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Yang sakit Engkau sembuhkan pagi hari. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau melepaskan kuasa kesembuhan dalam nama Yesus. Yang remuk hati dipulihkan pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Yang hubungan sebagai suami istri. Yang sedang ada dalam pergumulan. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan. Engkau jamah dalam nama Yesus. Orang tua yang sedang berjerit untuk anak-anak. Ekonomi, keuangan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan. Pemulihan, kesembuhan. Berkat-Mu tercurah bagi kami semua pagi hari ini. Kami mau masuk dalam hubungan dan perjanjian dengan Engkau. Ini kami Tuhan. Kami persembahkan tubuh kami dan hidup kami. Sebagai persembahan yang kudus kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan kami bawa kepada-Mu. Kami kembalikan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Roni. Ya, shalom, selamat pagi. Kita diberkati oleh hambanya Bapak Yunus Gunawan dari Surabaya. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar, itu terus kita responi dengan sikap hati yang benar. Dan saya percaya ketika kita terus pelihara, itu akan berbuah-buah kebenaran.
Pada pagi hari ini kita kembali diingatkan kepada motivasi kita di dalam beribadah. Bukan hadir secara fisik, tetapi kita masuk di dalam hadiratnya, mengalami dia secara pribadi, berintimasi, sehingga kita mengalami kehadirannya yang mengubahkan dalam segala hal. Mari kita bangkit berdiri, kita sekali lagi pujikan kami datang kepadamu. Kami perlu Engkau, Tuhan. Terima kasih. Mari kita bawa hati kita. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Berjalan bersama dia, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu dengan janjimu selamanya. Yesus, aku Yesus, aku karenamu dan hanya untukmu. Yesus, aku kami percaya, untuk itu kami berkata-kata. Kami percaya, untuk itu kami naikkan doa kepadamu. Tuhan, masuk dan hadir, kuasai hati, kehendak, pikiran, kehidupan kami, karena kami ini milik-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sungguh teramat baik. Engkau ingatkan kami kembali pagi hari ini, untuk kami datang, hadir, mengalami Engkau secara pribadi. Untuk kami mengalami intimasi dengan-Mu.
terhubung kembali. Yesus Sehingga setiap apa yang ada padamu Tuhan, kami boleh alami di dalam kehidupan hari lepas hari yang semakin jahat. Tetapi ketika kami berjalan bersama dengan Roh Kudus, setiap langkah itu adalah langkah mujizat. Karena Engkau menyertai kami. Berdaulatlah atas hidup kami sepenuhnya. Ambil alih hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mau responi dengan sikap hati yang benar. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu, hanya untukmu. Kami berhadapan pada kehidupan, kenyataan yang hari-hari ini kasih menjadi dingin. Orang lebih mementingkan diri sendiri. Tetapi ubah hati kami. Berkati hati kami seperti hati-Mu. Yang terus mengasihi. Pakai hidup kami menjadi bejana kemuliaan-Mu. Menjadi kesaksian kehidupan di mana nama-Mu semakin ditinggikan. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Di setiap musim kehidupan yang berganti. Tuhan, terima kasih. Untuk kasih anugerah-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Sebagaimana kami ada. Tambah-tambahkan Tuhan. Iman percaya kami yang semakin bergantung harap kepadamu. Sehingga kami beroleh perkenanan-Mu. Dan Kau dapati kami hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk firman yang tertanam di tanah hati kami yang terbaik. Di tanah hati kami yang paling gembur dan paling subur. Kami mau sirami, kami mau jagai, kami mau pelihara. Biarlah firman itu terus bertumbuh, berakar kuat ke bawah. Sampai menemukan air kehidupan-Mu. Bahkan bertumbuh ke atas, berdaun hijau, dan berbuah-buah lebat, berbuah-buah tetap bagi kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Sesuai dengan rencana kehendak-Mu, blueprint cetak biru kehidupan, the purpose creation yang Kau sediakan. Itu menjadi kenyataan bagi setiap kehidupan pribadi umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Bapak Yunus Gunawan yang telah memberkati kami. Dimanapun hamba-Mu boleh melayani, kuasa ilahi-Mu yang menjadikan orang yang lemah, letih, lesu diberkati menjadi kuat, penuh dengan pengharapan di dalam Engkau. Karena pengharapan di dalam-Mu tidak pernah mengecewakan dan selalu ada. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga keluarga, istri dan kedua anaknya. Pekerjaannya Kau buat berhasil karena Engkau memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus.
roh kami sehat, jiwa kami sehat, dan tubuh jasmani kami juga sehat. Seluruh area aspek kehidupan kami yang sakit, pagi hari ini kami percaya dan beriman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena bilur-bilur-Mu kami telah Engkau sembuhkan. Kami telah menerima kesembuhan ilahi itu sempurna menjadi kenyataan. Baik itu masalah hubungan keluarga suami istri, hubungan orang tua anak, pekerjaan sandang pangan apapun namanya. Tuhan sudah berikan pemulihan. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Dan kami tidak pernah melihat ataupun mendengar orang benar ditinggalkannya. Dan tidak akan pernah dibiarkan anak cucunya meminta-minta roti. Engkau menjadikan mereka berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Darah-Mu yang sudah mengampuni. Darah-Mu yang sudah menyucikan kami. Darah-Mu yang sudah mentahirkan kami. Sehingga kami Tuhan menjadi milik-Mu. Tidak ada kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk orang tua, kesalahan, pelanggaran. Karena kami sudah ditebus, kami sudah dibebaskan. Oleh karena kebenaran-Mu kami dibenarkan dan dimerdekakan. Kami menerima semua berkat ilahi yang menyelamatkan. Dan apa yang kami kerjakan, kami lakukan seturut perkenanan-Mu. Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Sukacita kami penuh. Dan damai sejahtera yang melebihi dari segala akal dan pikiran telah Engkau berikan dan telah kami terima. Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk pagi hari yang sangat Kau berkati. Kami bersukacita, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan jikalau sebentar kami meninggalkan loteng Yerusalem, jauh maupun dekat Tuhan, kami tiba dalam keadaan selamat karena malaikat-Mu menatang mengiring kepulangan kami kembali. Jauh maupun dekat, semuanya tiba dalam keadaan selamat. Engkau memberkati kami lebih daripada apa yang dapat kami minta. Engkau memberkati kami lebih daripada apa yang kami doakan. Dan segala kepujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya Engkau yang layak terima. Semua kembali kepadamu, ajar kami tidak mencuri daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan setiap kita yang telah menerima segala berkat yang terbaik, kemurahan di dalam Kristus Tuhan yang dicurahkan bagi setiap kita. Biarlah kita bersama-sama berkata, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, shalom.